Oke, kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang keempat atau pertemuan yang kelima. Kita membahas mengenal apa itu Zachman Framework. Ya, ini dalam arsitektur enterprise atau arsitektur sistem. Ya, yang kita bahas tentang Zachman-nya itu sendiri, kemudian komponen-komponen apa yang ada di dalam framework tersebut, terus perspektif stakeholder ya yang ada di dalam arsitekturnya frameworknya si Zachman ini, kemudian nanti ada matriknya ya. Ya, Zachman framework ini, framework tahu ya, frame itu bingkai atau kerangka, work itu kerja. Jadi kerangka kerja, maksudnya apa? Dia sudah punya template, sudah punya semacam form gitu yang nanti kita tinggal gunakan. Walaupun pemahaman tentang form itu tidak selalu seperti formulir yang diisi ya, bukan seperti itu. Nah, ini frameworknya digunakan untuk mengorganisasi dan menggambarkan arsitektur sistem perusahaan. Jadi selalu saya ingatkan kalau kita bicaranya arsitektur dalam konteks mata kuliah ini adalah arsitektur sistem enterprise ya, sistemnya, bukan arsitektur dari organisasinya. Nah, framework ini sangat membantu mengorganisasikan informasi ya dengan perspektif yang berbeda. Nanti kita lihat cara melihatnya itu masing-masing nanti beda ya. Dalam konteks teknologi informasi dan arsitektur sistem ini pengertian-pengertian ya. Nah, sejarahnya dulu awalnya ini dikemukakan oleh John Zachman tahun 87. Kerangkanya itu berbentuk matrik, ukurannya 6x3, jadi 6 kolom 3 baris. Nah, terus dikembangkan lagi bersama dengan SOA ya, sehingga menjadi 6x6, jadi 6 kolom 6 baris. Nanti setiap pertemuannya itu ada di situ apa yang harus dibuat. Nah, itulah yang dimaksud dengan framework tadi atau kerangka kerja ya. Dengan framework ini ya bisa nanti membuat struktur dari enterprise-nya, ada struktur dari arsitekturnya, kemudian bisa untuk klasifikasi dan dokumentasi ya, berkaitan dengan manajemen dan pengembangan software. Karena arsitektur dalam konteks ini adalah sistem, berarti hasilnya nanti adalah aplikasi, perangkat lunak ya. Dan bisa juga digunakan untuk manajemen proyek ya. Bisa ngukur nanti sudah sampai di mana progres dari pengerjaan sistem ya, lalu juga bisa untuk perencanaan strategis dari perusahaan. Jadi belum dilaksanakan, sedang mau gitu ya, itu sudah bisa dibuatkan dalam bentuk framework Zachman ini. Ya, ditegaskan lagi ya bahwa framework Zachman ini bisa, salah satunya adalah juga untuk mendokumentasikan arsitektur enterprise system secara praktis. Ketika melihat dokumennya itu, dokumen dari frameworknya itu bisa langsung tahu ini maksudnya mau apa. Ya. Nanti akan ada irisan dengan pembahasannya dengan mata kuliah lain. Misalnya mata kuliah basis data, itu ada hubungannya nanti masuk di dalam sini. Kemudian ada belajar flowchart nggak? DFD, flowchart, DFD, UML ada. Nah, itu masuk nanti di sini juga. Ya, itu yang dimaksud dengan mendokumentasikan arsitektur enterprise system secara praktis. Karena nanti akan kelihatan di situ semuanya, model-modelnya.
Bentuknya matrik, artinya apa? Artinya ada bagian yang ke kanan, ada bagian yang ke bawahnya. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, yang vertikal itu menyediakan perspektif, sudut pandang, atau viewpoint, kalau masih ingat. Dari keseluruhan arsitektur. Viewpoint-nya itu ada 6 juga. Ya, karena tadi matriknya 6 kali 6, jadi yang ke sebelah kanan itu 6, yang ke bawahnya juga 6. Viewpoint-nya ada 6. Nah, sumbu horizontalnya ini sebagai abstraksi, klasifikasi berbagai artefak. Artefak atau artefak. Nah, kalau di ilmu sejarah, artefak itu apa? Barang-barang bersejarah yang ditemukan gitu ya. Nah, sebetulnya istilah itu dipakai juga di sini. Ya, artefak itu atau artefak. Apa itu? Kalau zaman dulu bentuknya barang-barang purba, senjata, tempat makan, tempat minum, atau yang lain-lain ya. Kalau di enterprise, yang dimaksud dengan artefak itu adalah model. Model ini bukan orang. Model itu apa ya? Mal, tahu mal? Kalau orang bikin baju itu ada malnya dulu, itu model yang jadi ukurannya ya. Kemudian bisa berupa gambar, diagram, atau dokumen. Nah, perencanaan sistem ini dapat difokuskan pada artefak yang berguna saja. Jadi nanti yang tidak bergunanya bisa dieliminasi. Ketika membuat arsitektur sebuah sistem menggunakan Zachman Framework ini, yang nggak penting itu bisa dihapus nanti ya. Tapi diinventarisir dulu semuanya, masukkan dulu ke dalam framework-nya. Setelah itu yang tidak penting bisa dikeluarkan. Ya. Nah, yang diambil adalah yang berguna aja, yaitu yang diistilahkan dengan artifact of value. Nah, itu diambil yang berguna aja, yang punya nilai aja. Kalau yang lainnya yang kira-kira tidak perlu, maka tidak usah dipertahankan. Jadi bisa dikeluarkan dari framework-nya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa artefak konteksnya arsitektur enterprise ya, yaitu dalam rangka pembuatan sistem atau aplikasi. Ini mengacu kepada apa? Kepada jenis dokumen apa aja, kemudian diagram dalam pemodelan sistem, kemudian perangkat lunaknya itu sendiri ya, kode-kodenya, kode sumber, dan elemen yang lainnya ya, yang digunakan nanti untuk menjelaskan sesuatu atau menggambarkan sesuatu. Nah, ini disebut dengan artefak ya. Lewat artefak itu kita bisa memahami ya, memahami apa aja komponen yang ada di situ ya, prosesnya seperti apa dan sebagainya. Contohnya ya, karena disebutkan dokumen tadi, dalam perusahaan itu punya yang namanya invoice misalnya ya. Dari invoice itu kelihatan di situ data apa saja yang diperlukan di dalam dokumen tersebut. Dan pada saat kita melihat invoice, kita langsung paham ini maksudnya buat apa. Nah, itu ya. Jadi dokumennya itu, artefaknya itu bisa menggambarkan sesuatu. Dan nanti kelihatan bahwa masing-masing artefak itu punya hubungan dengan yang lainnya. Dalam sistem itu kelihatan. Misalnya saya gambarkan dengan invoice tadi. Ketika ada invoice, kalau invoice itu penjualan, di sana berarti ada data barang, data produk ya. Terus ada lagi tanggal transaksi. Terus bertransaksinya ini dengan siapa? Customer-nya siapa? Ya, jadi kelihatan ada interaksi antar data. Tujuannya apa? Tujuannya ya pasti untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi. Sampai situ dulu, ada pertanyaan?
Nggak ada, lanjut ya. Nah, contohnya artefak macam-macam ya. Ada dokumen. Dokumen nggak tahu lah. Banyak macam-macam. Surat menyurat itu termasuk. Ya. Ketika akan dibikinkan sistem, akan diotomatisasi menggunakan sistem, maka dokumen itu akan menjadi artefak bagi sistem. Ya. Ketika dimasukkan ke dalam framework, dia berubah namanya. Ya. Wujudnya tetap dokumen, tapi namanya diistilahkan dengan artefak tadi. Kemudian diagram, ya bisa isinya seperti diagram konteks, kalau DFD ada ya. Terus diagram aliran data, DFD-nya itu, ya ada level 0, level 1 dan seterusnya. Kemudian ada diagram komponen. Ya, ini kalau dia terdiri dari beberapa objek ya. Terus ada diagram interaksi. Contohnya apa kalau diagram interaksi? Kalau di UML interaksi bisa use case. Use case ada interaksi di situ, dia ngapain aktornya ke dalam sistem kan gitu. Terus diterjemahkan lagi setelah use case yang simpel aja biasanya 3 aja dipakai. Dari sekian banyak UML itu 3 aja dipakai biasanya. Use case yang pertama itu yang paling umum. Yang kedua diagram activity dulu. Ya, baru diagram sequence. Sequence itu yang ada if, else itu yang kelihatan, ada di situ ya. Ada apa istilahnya? Kotaknya lurus itu. Jadi antar satu tahap ke tahap yang lain itu ada panahnya ke sana, apa namanya? Kotak. Kotak yang menghubungkan itu antara proses satu ke proses yang lain, nanti balik lagi di bawahnya. Masih ingat namanya apa? Saya malah nggak dengar. Jangan nanya saya. Saya minta jawab, ingat nggak? Jangan ditanya balik lagi ke saya. Diingat-ingat lagi, ya, dibuka lagi nanti. Karena ini akan ada nanti pembahasannya. Dan saya nggak akan mengulang lagi proses yang itu. Ya, karena sudah di mata kuliah yang lain. Terus, yang lainnya lagi artefaknya ada model. Pemodelannya bisa lewat UML tadi juga bisa pemodelannya ya. Terus lewat flowchart dan sebagainya bisa. Termasuk di dalamnya adalah model data. Nah, kalau memodelkan data menggunakan diagram apa? Perancangan basis data yang ada gambarnya kotak, jajaran genjang atau ketupat, terus ada opal, itu namanya apa? Yang ada one to many, many to many, apa namanya itu? Hah? Pokoknya D lah belakangnya, diagram belakangnya. Hah? Data flow lain. Data flow aliran data. Yang memodelkan datanya. Nanti ada diagram kotaknya itu, ada muncul di atas-atasnya itu yang oval kecil-kecil. Mas, ingat nggak? Semester berapa itu? Semester 2 kayaknya. Ya, perancangan basis data. Namanya apa? Jangan nanya balik. Ingat itu, simbol itu. Ada kotak, ada ketupat, ada bentuk oval. Oval itu bisa muncul di yang kotak, bisa juga munculnya di yang ketupat itu. Nah, itu namanya apa? Hah? Apa? Entity Relationship Diagram. Ya, RD. Ya, itu masuk di situ di model, memodelkan data. Ya.
Memodelkan proses bisnis itu sama, ya. Kita sudah tahu semua itu sudah diajarin. Makanya susunan mata kuliahnya sudah pas. Ya. Beda dengan prodi yang sana. Ya. Hari itu belajar basis data, hari itu juga belajar pemrograman yang pakai basis datanya. Jadi pusing yang ngajar. Ya, kalau di SI dari semester 2 sudah basis datanya. 3 masuk web sudah pakai basis data, sudah ngerti basis datanya. Ya. Kemudian ada lagi blueprint. Nah, kalau blueprint namanya cetak biru. Cetak biru ini kerangka atau pedoman yang akan dijadikan guide untuk membuat aplikasi atau membuat sistem. Saya pernah ceritakan bahwa saya pernah membuat blueprint pengembangan tata kelola dan sistem informasi STIMIK Palangkaraya tahun 2018. Itu maunya dibuat sendiri. Dari blueprint itu kita buat sendiri, selesai tahun 2022. Ya, tapi apa boleh buat, dan apa mau dikata juga, karena yayasan nggak setuju, beli. Ya udah seperti itu. Dan akhirnya banyak masalah. Ya, padahal di blueprint yang saya siapkan itu semuanya ada di situ. Mahasiswa itu nggak akan bisa lihat nilainya setelah UAS sebelum mengisi EDOM. Ini EDOM aja banyak salah ngisinya. Kenapa? Pakai Google Form kan? Sudah gitu Google Form-nya disuruh milih, mata kuliahnya dipilih di atas, bawahnya dosennya. Salah milihnya. Ya, saya dapat penilaian negatif satu orang aja lagi. Namanya nama saya, tapi mata kuliahnya pemrograman framework, saya nggak ada ngajar itu. Nah, kenapa? Karena dipilih framework. Mungkin salah klik dosennya, maksudnya dosen yang lain tapi keklik nama saya, tapi kan akhirnya jadi salah, datanya jadi nggak valid kalau pakai Google Form. Nah, saya sudah menyusun itu di dalam blueprint itu. Mahasiswa itu nggak bisa lihat nilainya, per mata kuliah nggak bisa dilihat, kecuali dia ngisi dulu EDOM-nya, dan EDOM itu pasti nggak salah nanti. Ya, kalau dia sudah ngisi selesai, kelihatan nilai mata kuliah itu. Selanjutnya nggak bisa, kecuali mata kuliah yang lain diisi juga. Akhirnya data dapat 100% itu, walaupun nggak tahu isinya. Isinya mahasiswa kan bisa aja macam-macam kan. Yang datar-datar aja kan 3 semua isinya. Nah, yang agak sensi sama dosennya kan bisa ada 2-nya, ada 1-nya, ya kan. Kalau yang merasa senang-senang aja bisa 4, 5 nilainya kan gitu. Ya, tapi tidak penting untuk isinya, yang penting terisi semua. Artinya apa? Kalau dalam penelitian, semakin banyak kita bisa dapat data, semakin bagus. Kalau yang lebih bagus lagi adalah 100%. Kalau jumlah mahasiswa 50-nya itu ngisi semua, nah itu bagus. Itu pasti nilainya. Itu blueprint ya, sampai kepada aplikasi lapor. Ada, sudah saya canangkan dalam blueprint. Jadi mahasiswa bisa lapor. Melaporkan, misalnya terjadi sesuatu lah. Ada praktek jual beli nilai misalnya. Bisa dilaporkan. Tapi karena tidak disetujui, ya sudah. Tapi walaupun tidak disetujui begitu, blueprintnya dipakai terus untuk akreditasi. Ceritanya punya nih blueprintnya begini. Wah, tapi kenyataannya beda. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang termasuk artefak juga adalah source code. Nah, kode programnya itu termasuk dalam kategori artefak. Dan aplikasi yang jadinya. Nah, itu bagian dari artefak. Yang itu nanti yang akan dilihat juga. Yang itu jadi pertimbangan. Kemudian kebijakan dan prosedur nih berkaitan dengan aturan dan proses-proses yang harus dijalani, yang itu dimasukkan ke dalam sistem. Jadi kalau ada rumus misalnya, rumus untuk menghitung standar penyimpangan baku misalnya, standar deviasi yang ditolerir oleh perusahaan misalnya. Kalau ada kerugian misalnya yang bisa ditoleransi hanya sekian persen, ada rumusnya itu, maka rumus itu harus masuk ke dalam sistem, ke dalam aplikasi. Ya.
Tapi dokumennya, kebijakannya itu masuk dalam kategori artefak. Sampai sini ada pertanyaan. Berapa sudah tanda tanyanya? Masa 2. Nah, kan? Lanjut aja, ya kan? Biar cepat selesai. Nah, langkah-langkah untuk menyusun arsitektur menggunakan Zachman Framework. Yang pertama, mengidentifikasi stakeholder. Kita sudah bicara stakeholder. Ini adalah semua yang terlibat dalam sistem nanti di perusahaan itu siapa aja. Ya. Siapa saja yang terlibat itu stakeholder. Kemudian harus ada tujuan dan visinya karena perusahaan akan mencapai sesuatu yang ingin dituju ya. Maka perlu ditetapkan tujuan, visinya apa. Seperti itu. Karena semuanya nanti yang mengarah di modelnya segala macam di diagram itu harus ke situ arahnya. Kemudian harus paham terhadap data. Data dan informasi. Harus tahu bedanya antara data dengan informasi. Ya, harus mengerti. Kemudian paham juga prosesnya. Ya, kalau dalam sebuah perusahaan manufacturing misalnya, ya, bahan baku itu dari mana ke mana, itu cara memprosesnya seperti apa, itu harus paham. Karena nanti proses yang kita hayalkan, yang kita pikirkan, dan yang tampak di depan mata kita itu secara nyata, itu harus bisa dimasukkan ke dalam sistem. Jadi perlu tahu seperti apa prosesnya. Kemudian ngerti juga lokasinya secara fisik. Ya. Termasuk inventarisir aset yang nanti akan mendukung terhadap proses pengembangan enterprise system yang menggunakan framework Zachman ini. Ya. Harus diketahui letak-letaknya, posisinya ada di mana. Karena apa? Karena nanti berhubungan dengan yang namanya waktu. Kalau gudangnya jauh misalnya, itu akan ada biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan barang dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Pemahaman terhadap pemangku kepentingan. Ini beda dengan stakeholder tadi. Kalau stakeholder tadi itu siapa saja. Kalau yang ini, yang diperlukan mereka itu apa? Yang mereka inginkan itu apa? Seperti itu. Terus harus paham tentang waktu, jadwal. Kalau dia produksi, kalau dia memproses sesuatu, itu harus jelas, harus nyata durasi waktunya. Kalau di pemerintahan ada yang namanya program pelayanan prima. Ya, saya lihat sekarang sudah mulai berubah. Kalau dulu dibiarin aja antri. Sekarang didatangi kadang-kadang, ditanya-tanya gitu, supaya orang nggak bosan dan sebagainya. Ya. Jadi berkaitan dengan waktu itu adalah jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan, itu harus bisa nanti diimplementasikan ke dalam sistem. Kemudian mengerti dengan tujuan, bukan hanya menetapkan. Kalau yang tadi menetapkan tujuan dan visi, sekarang harus paham. Ya. Ada jangka panjangnya seperti apa, jangka pendek seperti apa. Kalau diistilahkan itu ada yang namanya rencana induk, ada rencana strategis, ada rencana operasional. Itu beda-beda jangka waktunya. Nah, setelah itu dibuat matriknya. Membuat matrik Zachman yang 6x6 tadi. Dengan 6 kolom, 6 kolom berarti ke samping ya. Ini digunakan 5W1H. Ya. 5W1H, nanti ke bawahnya barisnya itu menyesuaikan dengan viewpoint-nya, perspektif. Jadi kolomnya ke kanan 6, ke bawah 6. Ya. Kemudian analisis dan refleksi. Ya, ini refleksi itu bercermin kembali. Dianalisis, kemudian dilihat ulang, dilihat kembali bagaimana, bagian mana yang perlu dirubah lagi, bagian mana yang tetap dipertahankan, atau bagian mana yang harus dihilangkan sama sekali. Ya, itu refleksi. Kemudian ada iterasi dan perbaikan. Iterasi itu maksudnya perulangan. Ini tidak berhenti hanya sampai sekali aja, setelah itu stop, enggak. Kenapa? Karena tidak mungkin tujuan organisasi itu tetap. Ya, visi misi kampus saja itu harus berubah.
Apalagi kalau visi misi itu sudah tercapai, maka harus ada lagi capaian berikutnya yang lebih besar, lebih tinggi. Ya, kalau dari selama hidupnya misalnya organisasi itu tujuannya hanya apa? Targetnya penjualan 1 juta, 1 juta penjualan per tahun misalnya, sudah terpenuhi itu. Tetap nggak dirubah-rubah juga, ya, itu nggak akan berkembang nanti. Harusnya berubah ya, jadi 1.100.000 misalnya. Nah, terus hasil akhirnya nanti dikomunikasikan dan dikolaborasi. Dikolaborasi dari berbagai perspektif. Ini yang pertanyaan tadi ada 6 ya. Ini adalah kolomnya tadi untuk Zahman Framework ya, kolomnya. Jadi pertanyaan what itu berkaitan dengan data. Ya. Kalau dia how itu berkaitan dengan fungsinya nanti seperti apa. Nggak usah terlalu jauh dulu mikirnya apa sih kayak gitu, nggak usah. Nggak paham. Belum, ini masih teori aja. Ya. Nanti aja, mau yang agak detail itu nanti kalau sudah saya kasih kerjaan. Ya, jadi kalau dia masih what apa ya. Kalau dia apa, ini berkaitan dengan data. Yang dimaksud di situ. Kemudian kalau how, kalau dia bagaimana, berarti kaitannya dengan fungsinya nanti seperti apa gitu. Terus where, ya di mana, ini pakai apa alatnya. Konteksnya di situ jaringan ya. Walaupun nanti tidak selalu seperti itu, jaringan tidak selalu ya. Terus siapa? Nah, ini orang yang terlibat di situ siapa saja. Kemudian when, kapan. Ini berkaitan dengan waktu. Dan yang terakhir ada why. Kenapa atau mengapa? Mengapa kita harus ke sana? Ya, berarti ada sesuatu yang dituju. Berarti ada motivasi, ada yang mendorong kita supaya ke sana. Nah, setiap komponen itu, yang 6 itu tadi, itu nanti berkaitan dengan yang disebut dengan viewpoint. Ya, atau perspektif. Ada 6 juga tuh ke bawah. Ada planner, ada owner, ada designer, ada builder, ada subkontraktor, dan user. User ini maksudnya yang menggunakan. Gitu ya. Kalau diistilahkan itu nggak ada istilahnya yang di bawah itu. Hanya pengguna kayak gitu aja. Maksudnya pengguna sistemnya nanti. Nah, pengguna sistem itu bukan user yang kita maksud itu user biasa, bukan. Semuanya user. Nah, termasuk banyak kesalahan yang terjadi di TA, yaitu membuat batasan masalah. Di sana disebutkan oleh mahasiswa itu nanti pengguna sistemnya ada 2 katanya. Yang pertama admin, yang kedua user. Nah, itu salah itu. Karena yang namanya user itu adalah pengguna. Admin itu pengguna juga. Ya. Kalau kita di sini, di sistem kita di Smart, ya itu ada super admin, ada admin, ada dosen, ada mahasiswa, ada tendik, tenaga kependidikan atau karyawan, ada. Semuanya itu user. Nah, pemahamannya di sini sama seperti itu. Jadi yang intinya adalah yang menggunakan sistem itulah user, apapun levelnya. Nah, jadi nanti kalau nulis TA, jangan dibuat ada admin, ada user, jangan. Ya, kecuali ada tambahan, misalnya pengguna biasa. Nah, itu sudah membedakan antara pengguna saja. Karena admin juga pengguna, super admin juga pengguna. Kalau ada lagi di atas super admin itu, entahlah apa namanya, ya pengguna juga kalau dia masih pakai sistem itu. Jadi ada 6 viewpoint. Yang nanti masing-masing setiap kotak itu akan ketemu ya, antara kolom what misalnya dengan planner itu nanti akan ketemu isinya apa di situ nanti ada. Ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, cara ngisinya. Apa yang ada di dalam situ ya. Ini kita gambarannya dulu, mengantarkan saja dulu, pengenalan. Tadi yang 6 itu apa saja? Viewpoint. Nah, pokoknya ner belakang itu. Ada planner, ada owner, ada designer,
ada builder, ada subkontraktor, ada yang paling ingat user, Bang. Yang paling ingat usernya ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, nggak usah aja. Cuma aja suruh nanya juga nggak nanya ya. Ini viewpoint-nya yang 6 tadi ya. Ada planner. Nah, ini berurusan dengan gambaran umum sistem informasi dan membahas untung rugi, keterbatasannya apa saja. Dengan pembangunan sistem nanti ada batasan-batasan yang kita tidak bisa gitu ya. Dari planner inilah yang perencana, yang merencanakan, itu yang nanti ngasih batasannya. Ruang lingkup dan batasan informasinya seperti apa, itu di sisi dari planner. Dia melihat data, nanti akan ketemu tuh kolom baris planner ketemu sama data watt. Gimana bacanya? Watt. Ketemu di situ yang dibicarakan tentang data. Nah, planner ini maunya data apa aja yang boleh, mau data mana yang nggak boleh. Nah, seperti itu ketemunya ya. Terus kalau di owner, ini yang pemilik ya. Nah, fokusnya pada produk yang dihasilkan nanti ya, dengan batasan-batasan yang spesifik berdasarkan apa yang diinginkan oleh si planner tadi. Kemudian desainer. Nah, desainer, ingat konteksnya adalah sistem informasi. Desainer ini banyak ya. Desainer dalam sistem informasi adalah yang membuat desain dari sebuah sistem informasi. Ya, dia bekerjanya sesuai dengan spesifikasi sistem informasi yang ditetapkan oleh planner dan owner. Yang punya ini pengennya begini-begini. Bahasa kasarnya, tolong bikinin saya aplikasi begini aturannya. Ya. Dan si desainer ini harus membuat sedemikian rupa supaya nanti bisa dikerjakan. Ya, jangan kayak kalian. Ekspektasinya terlalu tinggi, nanti maunya begini, ngodingnya nggak bisa. Ya, kalau dalam konteks Zahman ini dipisah antara desainer dengan buildernya dipisah. Yang builder nanti yang membangunnya, yang ngoding lah bahasanya. Nah, posisi kita sistem informasi itu adanya di desainer. Ya, sebetulnya cukup hanya sampai di desain sistem. Yang penting desain sistemnya itu lengkap. Ya. Tapi nggak tahu ketika dia mengajukan judul itu selalu ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Kalau ngambil database programming itu suruh aplikasi. Kalau enterprise boleh perancangan. Padahal nggak ada aturan baku seperti itu sebetulnya. Ya, yang namanya penelitian. Yang penting itu semua teorinya digunakan benar apa enggak. Intinya seperti itu. S1 tuh menggunakan teori. Nah, nantilah semester 6. Ya, itu ya. Jadi tuntutannya itu nggak seberat itu sebetulnya. Ya. Saya selalu merujuknya kepada Profesor Romi Satriawahono. Ya, beliau itu ahlinya di bidang IT, ya, terutama dalam hal penelitian bidang IT itu, software engineering, kemudian information and technology. Nah, itu bidang beliau. Kata beliau boleh bikin plugin kecil aja boleh. Ya, jadi ada aplikasi namanya yang biasa kita gunakan kalau bikin website, yaitu WordPress ya. Tapi WordPress yang versi self hosting, yang diinstal sendiri, bukan pakai yang domain gratisan. Diinstal sendiri, itu bisa dibuatkan sebuah subsistem kecil di dalamnya untuk tujuan apa, yang menyelesaikan masalah orang, boleh. Jadi penelitian, bisa. Ya. Nggak kayak di kita. Maunya dibikin tuh bikin baru sama sekali. Ya.
Ketika diajukan, ya saya ikut waktu pembahasan judul. Ini sudah ada nih tadi judul yang kayak gini, tolak aja. Nah, ya gimana? Saya bilang baca dulu naskah yang dikumpulkan itu, latar belakang mereka itu baca dulu, nggak dibaca. Ini tadi judulnya sudah pernah ada nih, sudah tolak aja. Ya, saya nyampaikan apa adanya. Saya baru pertama kali ikut pembahasan judul setelah sekian lama nggak pernah bahas judul lagi. Ya, jadi SK dosen saya itu tahun 2011 keluarnya. Saya ngajarnya sampai tahun 2013. 2014 nggak bisa lagi karena dosen harus S2. Jadi off, ya kan? Nah, baru kuliah lagi 2019. S2-nya lulus 2021. Baru bisa didaftarkan NIDN. Nomor induk dosen. Jadi baru aja nomor induknya. Ya. Kalau dosennya dari tahun 2011. Dari 2011 saya sudah ikut pembahasan judul, mahasiswa diundang langsung, malah enak. Ngumpul nih 20 mahasiswa, maju satu-satu, dosennya beberapa di situ. Ceritakan kamu nih pengen apa sih? Nah, itu lebih enak malah, lebih diketahui apa yang dimaksud mahasiswa daripada di tulisan. Tulisan ini bisa macam-macam persepsinya. Ya, seperti itu. Kalau ada yang pengalaman kena judulnya ditolak nanti ya, boleh jadi. Ya, seperti itulah pembahasannya. Maka saya tuh jadi punya niat nggak bagus jadinya. Nggak usah ikut lagi ya pembahasan. Kalau yang dibahas cuma judulnya doang, bukan isinya. Karena judul bisa sama, cari aja di Google Scholar, judul tuh yang sama banyak. Tapi kok bisa? Gitu. Nah, artinya apa? Ada bagian yang tidak samanya di dalam pembahasan itu. Lanjut aja. Nah, setelah dari desainer, ingat tadi desainnya harus bisa di-build. Ya, kalau nggak bisa di-build, nggak akan jadi-jadi nih enterprise sistemnya. Ya, harus bisa dibangun oleh siapa? Builder. Ini yang ngoding nih, harus bisa. Jadi, ketika bikin DFD, bikin UML-nya, jangan juga yang rumit-rumit. Ya. Yang ngodingnya kasihan, diputar sana sini panahnya, padahal bisa aja langsung. Mengelola proses untuk pembuatan komponen sistem informasi, bekerja dengan database. Ya, ini bahasa penguraman, karena dia sudah ngoding ya. Ini programmernya. Dan berkaitan juga dengan sistem informasinya. Ini aplikasi nanti mau jalan di mana nih OS-nya. Mau berbasis Windows, Linux, atau yang lain. Kemudian ada subkontraktor. Ini biasanya bisa jadi juga ya orang luar. Orang luar yang punya kaitan dengan sistem. Bisa seperti itu. Atau stakeholder lain yang nanti kita minta pendapat dia bagaimana nih. Bisa seperti itu ya. Terus user tadi, pengguna seluruh sistem. Nah, ini yang menggunakan interface-nya. Dari mulai loginnya sampai dengan logoutnya dia lagi, itu semua yang berhubungan dengan itu, user harus bisa fungsi-fungsinya berjalan dengan normal. Sesuai dengan tujuan semula yang ditetapkan oleh planner dan owner. Jadi ada yang hanya merencanakan, saya maunya begini katanya. Ya, terus yang pengelola bahasanya yang owner, nah ini menerjemahkannya bagaimana? Kasih penjelasannya lebih lanjut. Kepada siapa? Kepada desainer tadi. Setelah didesain, dibuat. Setelah dibuat, diminta pendapat. Setelah itu, digunakan bahasanya. Ini matrik Zachman. Seperti ini ya. Ini gambaran sementara, sederhana. Ya. Kalau tadi Word-nya duluan dan sebagainya, itu nggak ada pengaruhnya ya. Karena pasti akan ketemu dengan viewpoint yang ada di sini. Di mana aja meletakkan urutannya ini, yang atas ini ya, ditukar-tukar urutannya tetap akan ketemu dia. Ya. Kontekstual ini pasti akan ketemu dengan apapun yang ada di atas itu. Komponen yang 6 itu.
pasti ketemu semua. Dan itu semuanya ada penjelasannya. Misalnya secara kontekstual, ya. Di sini tadi motivasi. Motivasi itu berkaitan dengan daftar yang ingin dituju apa, goalnya, tujuannya apa. Nah, seperti itu. Terus sampai ke sini ya, bagaimana itu levelnya di kontekstual ada proses, daftar proses apa saja. Ya. Kalau apa berkaitan dengan data tadi, ya. Ini berkaitan dengan data, informasi, artefak yang akan digunakan. Ya. Siapa yang terlibat? Secara kontekstual. Nanti semuanya akan mengerucut. Ya. Sampai ke bagian terakhir di bawah, ini yang detailnya sudah berurusan dengan rules detail. Rules ini aturan atau proses bisnisnya. Ya. Baratnya itu kalau diklik ini nanti akan berefek kepada begini. Nah, itu tuh masuk di bawah situ. Level detail ini semua. Nah, ini gambarannya ya. Ini yang sedikit lebih lengkap. Jadi what itu ada data tadi ya, kemudian function, ada location, ada people atau personal, kemudian ada waktu, ada motivasi dan seterusnya. Ketemu dengan planner. Bahkan nanti ada yang dia akan memisahkan. Ya. Misalnya seperti ini, satu baris, dia akan kerjakan satu baris begini. Secara scope gitu ya, nanti akan bertemu dengan what, dengan how dan seterusnya, itu masing-masing ada 6 ini di dalamnya. Jadi di sini planner ada, kemudian owner ada, designer ada, builder dan seterusnya ada. Di sini juga ada, di bawahnya ini juga ada terus. Jadi bukan satu-satu, ada juga yang menerjemahkannya begitu. Nah, di sini dicontohkan misalnya ya, yang untuk sistem modelnya. Nah, sistem modelnya, katakanlah yang ini ya. Nah, ini arsitekturnya berbasis terdistribusi. Maunya dia, seperti itu. Maka, desainernya harus bisa tuh bikinkan rancangannya. Kalau dia terdistribusi, berarti database-nya bisa lebih dari satu server. Bisa lebih dari satu tempat. Nanti yang builder yang ngerjakan harus mengerjakannya supaya bagaimana caranya dua server yang berbeda itu bisa sinkronisasi. Ya, seperti itu. Ya, ini yang agak lengkap ya. Tadi kan dasarnya seperti ini. Kalau aslinya sih kosong. Ini kosong, tengah ini kosong, nggak ada. Aslinya, kita yang menentukan sendiri. Tapi kita sudah dipermudah dengan bentuk seperti ini. Ya. Antara kontekstual ketemu sama why ini adalah tujuan. Ya. Kalau kita lihat yang detailnya, nah why di sini sama ya, list of business goal atau strategi. Artinya yang ingin dituju itu apa goalnya? Sama, kontekstual ketemu sama why, sama motivation apa? Isinya di sini. Dan bisa lebih dari satu. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Nggak ada ya? Ada. Paham sudah? Ini yang lebih ini lagi. Saya mau zoom tapi agak ini ya, nggak bisa. Lihat aja gambarannya seperti ini. Ini adalah gambaran Zachman framework. Nah, ini di sini ada scope. Ya, tadi kita bicara tentang data di sini kan. Data apa saja. Terus di bawah sini ada bisnis model. Ini sudah masuk kepada diagram-diagram seperti ini. Nih, ada struktur organisasi, ada macam-macam nih di sini. Ya, terus masuk lagi ke sistem model, ada lagi diagram-diagram yang digunakan di dalamnya. Ya. Ada teknologi model, seperti apa, jaringannya, dan seterusnya. Sampai ke detail representation. Ini masuk di subkontraktor tadi ya. Nah, seperti ini. Saya sendiri di sini nggak bisa lihat itu apa hurufnya. Ya. Karena gambarnya besar aslinya ini, ukurannya. Kalau dimasukin ke sini ya segini aja mampunya. Ya.
Yang terakhir adalah functioning enterprise. Ini yang dilaksanakan oleh user di bawah. Ya, fungsional dari aplikasi, dari sistemnya. Sudah mulai ini ya, ada dapat gambaran kira-kira nanti bagaimana kalau melihat gambar seperti ini. Sudah ya? Sudah mulai berasa agak pusing-pusing. Ya, nanti ditambah pusing minggu depan ya. Yang seperti ini aja udah pusing lihatnya. Tapi tetap harus dijalani bagaimanapun kalau pengen lulus. Saya sudah sampaikan lulus di mata kuliah saya kan? Di pertemuan pertama dulu. Tugas mengumpulkan apa yang saya minta itu dikerjakan, termasuk bikin rangkuman-rangkuman setiap pertemuan itu. Kemudian presensi minimal 75%. Saya remedial, saya bantu yang hanya sampai 60%. Kalau kurang dari itu nggak ada. Jadi kerjakan aja. Ya, nggak dikerjakan, misalnya nggak lulus sama saya, tahun depan sama dosen lain, ya sama aja kurang lebih juga. Ada pertanyaan? Nggak ada, paham ya? Kesarah aja pang, nggak paham anak ada tuh. Mana akun ketun nih? Ini gambarannya. Ya sama aja dengan yang tadi ya. Coba kalau kita lihat. Ini dari sisi perencana, dari sisi plannernya. Ini versi bahasa kita. Nah, ini lebih detail, lebih jelas. Apa yang ada di situ? Contoh. Dari sisi tujuan, cakupan, kontekstual tadi ya, scope. Kalau dia data, ini berkaitan dengan daftar hal-hal penting bagi enterprise itu apa saja. Masukkan di sini. Lalu secara fungsional, daftar proses-proses yang dilakukan enterprise, masuk di sini. Kemudian lanjut terus ya. Nah, ke bawahnya misalnya model bisnis, ini dari sisi pemilik. Tadi data apa saja yang boleh, yang mau kita olah data apa saja. Ya. Ketika ketemu dengan kolom data, kolom Word, maka yang dibuat itu adalah ERD. Nah, ini lebih detail daripada yang ini tadi ya. Kalau yang ini lihatnya kurang jelas, sama dengan yang ini. Ya, ketemunya di sini kan tulisannya semantik model aja. Kita nggak paham apa itu semantik model. Nah, sekarang diperjelas dengan ini. Nah, yang dimaksud dengan semantik model itu apa? Oh, ternyata isinya adalah ERD. Ketika ketemu antara owner sama what ini, isinya adalah berkaitan dengan ERD. Ini model proses, bisa pakai DFD. Ini sama di bawah ya. Ini juga bisa pakai DFD. Di sini masih model data, bisa pakai RD masih seperti itu. Ada bagian yang sama. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Ya, ada arsitektur jaringan. Isinya di situ arsitektur jaringan karena sudah dikasih tahu di sini. Terus yang paling akhir, yang di level dari pengguna secara keseluruhan, ada fungsi dari sistemnya, ya. Data yang dikonversi, maksudnya data yang diolah, ya, program yang dapat dieksekusi itu hasilnya nanti yang diinginkan. User itu pengennya apa dari sisi fungsi, dia bisa menggunakan ya program yang dapat dieksekusi. Lalu dari sisi jaringan, dia harus bisa dikomunikasikan, harus bisa tadi pilihannya terdistribusikah atau tidak, seperti itu ya. Terus yang menggunakannya harus orang yang bagaimana? Tentu harus orang yang sudah bisa menggunakan. Berarti perlu ada yang namanya pelatihan. Kalau punya sistem baru, biasanya perlu sosialisasi. Terus waktunya, ya, kapan memproses itu? Ya sesuai dengan kejadian bisnisnya. Kalau penjualan tidak mungkin setiap detik kita melakukan penjualan, kecuali ada orang yang beli, baru ada penjualan. Berarti tergantung dari kejadian bisnis. Nah, terus dari sisi motivasi, kenapa kok
Kenapa kok menggunakan sistem? Ya, terakhir nih, ujung-ujungnya seperti ini. Kenapa kok menggunakan sistem? Karena dipaksa memang, berdasarkan aturan. Sudah ada bayangan ya? Apa nih terbayang? Hah? Yang terbayang apa? Bayangan saya, Pak, nanti kami disuruh bikin seperti itu. Ya. Oh, saya tanya nggak dijawab juga ya. Saya aja yang jawab. Saya tahu. Jangan-jangan dalam hati itu sudah ada berucap dalam hati ya. Jangan-jangan nanti suruh bikin kayak gitu. Iya benar, saya benerin dah. Sebelum sampai ke situ, kita cari tahu dulu bagaimana caranya, ya kan? Nah, nanti saya tunjukkan caranya seperti apa. Saya gunakan nanti jurnal, artikel jurnal. Ya. Jadi sekalian supaya tahu bahwa ternyata Zachman Framework ini bisa dijadikan sebagai topik penelitian, topik TA bisa. Makanya saya katakan, seingat saya baru ketemu ada satu judul di SI ini yang berhubungan sama enterprise. Yang dia di judulnya itu menggunakan istilah enterprise. Arsitektur, itu baru satu saya baca. Kemarin waktu bahas judul, entah siapa. Anak semester 7 pastinya. 7 ke atas. Itu baru ada satu. Yang lainnya itu apa? Kalau yang peminatan enterprise itu selalu judulnya analisis dan perancangan, analisis dan perancangan. Arsitekturnya itu nggak pernah masuk. Ya, pakai aja yang model seperti ini, bisa. Bahkan kalau kalian mau cari di artikel jurnal itu, judulnya tuh simple. Implementasi Zachman Framework pada sistem penggajian. Penggajian itu kan bagian kecil dari sistem yang lebih besar. Penggajian itu berarti ada di mana? Pasti ada perusahaannya, ada lembaganya. Lembaga itu punya sistem lain selain penggajian. Kayak kita aja nih, Smart. Sistemnya banyak banget itu. Kalau dulu Pak Ketua itu bikin aplikasi pakai Fox Pro berbasis desktop itu dikasih nama macam-macam namanya. Ada SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Itu di lembaga kampus kita loh. Satu sistem ada. Kemudian beliau bikin lagi aplikasi namanya SIBAKUL. Sistem biaya kuliah, itu buat pembayaran. Karena dulu bayar di bank tapi nyatatnya di sini, nggak pakai kode PE. Bahkan nerima duitnya dulu di sini juga. Saya juga ikut-ikutan waktu itu, cuman nggak jadi sistemnya. Ya, saya bikin namanya Sandal. Sistem administrasi data lulusan. Ya pokoknya dipaksa-paksa aja supaya namanya aneh gitu, Sandal. Tapi ada punya pemerintah yang nggak ada sama sekali ininya, namanya Sinta. Kepanjangannya Science of Index, disingkat Sinta. Nggak ada huruf A-nya di belakang itu padahal. Ada lagi Arjuna namanya. Kalau Arjuna ada akreditasi jurnal nasional. Penggajian itu bagian kecil dari sebuah lembaga aja. Sistemnya banyak lagi dalam. Tapi judul itu tembus di jurnal. Artinya apa? Layak sebagai penelitian. Yang penting teorinya masuk di situ dan digunakan. Jadi teori tentang cara menggunakan framework Zachman tadi, ya. Nanti dicari referensinya. Yang memang dari textbooknya dicari, ketemu itu, terapkan itu udah. Karena S1 seperti itu. Apa yang dilakukan ini benar nggak sesuai dengan teorinya? Artinya seperti itu. Jadi sudah ada bayangan ya? Minggu depan contoh dulu. Habis itu
Itu buat bekal menuju kehidupan selanjutnya. Nah, ini aturannya dalam Zahman Framework ya. Pertama, aturan pertama, kolom tidak ada nomor urutnya, tidak berurutan. Jadi kolom, ini kolom atas. Kolom yang ini yang atas. Kolom itu dibolak-balik terserah aja, nggak apa-apa, pasti ketemu juga. Makanya tadi di contoh yang pertama, yang simple itu Y-nya duluan. Ya, contoh yang kedua, Y-nya terakhir. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, pasti akan ketemu juga kok. Dan dia tidak akan data itu salah gitu, nggak akan. Karena apa? Karena kita akan sesuaikan dengan kolom dan barisnya, selnya itu. Yang kedua, setiap kolom itu harus simple, sederhana saja, dan menggunakan model dasar aja, yang basic aja, nggak usah yang lebay-lebay. Yang ketiga, nah, basic model dari setiap kolom itu harus unik. Unik artinya apa? Berbeda. Nah. Kemudian aturan yang keempat, setiap baris merepresentasikan tampilan yang berbeda. Distinct itu berbeda. Jadi selain unik, ada lagi distinct. Distinct itu kalau dia beda dianggap sama. Kalau dia beda, yang sama-sama lain itu dianggap jadi satu sama yang samanya. Ngerti nggak? Tambah pusing. Misalnya data mahasiswa, ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya. Jumlah orangnya totalnya ada 50. Di kelas ini ada 50. Laki-lakinya 30, perempuannya 20 misalnya. Kalau saya ambil dari database, ya, langsung ditampilkan semuanya. Jenis kelamin ada berapa sih gitu? Ada berapa? Ada 2, tapi tampilnya nanti 50. Kenapa? Semua jenis kelamin ditampilkan. Nah, tapi dengan perintah distinct. Nah, ini kalau kemarin ada diajarin di perancangan basis data. Ada select all, bintang. Kemudian ada select, terus disebutkan nama field dari tabel. Misalnya select name, nama, berarti yang muncul nanti hanya name sama nama aja. Ada namanya select distinct. Pernah nggak dikasih tahu? Jadi kalau select distinct, kemudian dalam kurung misalnya jenis kelamin, dari tabel mahasiswa, misalnya saya enter, maka munculnya cuma 2, enggak 50. 2 aja. Jadi yang laki-laki yang 30 tadi itu dianggap jadi 1 laki-laki. Yang perempuan yang 20 sisanya dianggap 1 aja. Nah, itu namanya distinct. Seperti itu ya. Setiap sel harus unik, aturan kelima. Yang keenam, apa nih artinya? Ya, setiap baris ya itu nanti akan mendeskripsikan secara keseluruhan dari semua kolom. Rule-nya ya. Jadi aturannya itu menjelaskan. Jadi ada kaitannya antara yang kolom 1, kolom 2, kolom what, kolom who, kolom how dan seterusnya, itu ada kaitannya untuk 1 per 1 baris. Ya, one row. Yang terakhir, aturan yang ketujuh, logiknya berulang, sifatnya berulang. Jadi dalam proses itu tidak bisa hanya sekali buat seperti itu, oh sudah gitu, enggak. Karena kalau kita lihat kemarin ada yang 4, ada ide, ada apa lagi? 2 minggu yang lalu kayaknya. Ada ide, kotaknya itu 1, kemudian ada apa, di bawahnya ada apa, di bawahnya ada apa lagi. Nah, itu akan berulang terus-menerus. Nah, sama dengan proses ketika
membuat arsitektur dari sebuah enterprise system sampai dengan nanti diputuskan oleh si planner dan ownernya, oke, sudah ini yang kita pakai, tanda tangan. Biasanya kalau itu dikerjakan oleh pihak ketiga atau ke pihak kedua, orang yang bikin aplikasi, biasanya ada menandatangani yang namanya user acceptance, atau kalau di penelitian itu namanya elisitasi. Jadi ada daftar fungsi-fungsi yang nanti pertama kali dikasih seperti ini. Oh ya, saya setuju ini. Itu sudah otomatis berkurang tuh fungsinya. Yang paling penting yang mana sih dari ini semuanya? Yang ini. Nah, sudah. Sisanya itu yang ditandatangani, itu aja dulu yang dikerjakan. Kayak gitu. Nanti ketika bikin aplikasi harus seperti itu. Kalau tidak, rugi sendiri. Sebenarnya sudah terpenuhi apa yang diminta orang, tapi karena tidak ada hitam atas putih, tidak ada user acceptance-nya, dan user requirement-nya itu nggak ada, maka orang suka-suka nanti tolong tambahkan ini. Nah, kalau dia dalam konteks arsitekturnya sistem, ya dari enterprise, itu nggak ada. Semuanya dipinalkan. Jadi prosesnya berulang sampai oke, seperti ini. Dah. Setelah itu stop, kerjakan. Ada? Ada nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, jangan lupa. Udah aja. Jangan lupa ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Nanti diulang-ulang lagi karena akan ada oleh-oleh nanti ya. Minggu depan insya Allah ada oleh-oleh. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau kesalahan kekurangan ya. Terutama kekurangan waktu. Paling cepat nih, 3 SKS paling cepat. ERP 2 SKS lama. 2 SKS lama, ini 3 SKS malah lebih cepat, aneh juga ya. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.